Saya ya, ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Karena Malaysia miskin, kami miskin karena berjiran dengan Indonesia ya. 5 juta mau kerja di Malaysia, boleh kerja di Malaysia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video di mana salah satunya ada tanggapan dari orang Indonesia atas komentar dari netizen Malaysia. Komentarnya seperti ini. 5 juta menjadi babu di Malaysia. Kami miskin sebab berjiran dengan Indonesia. Jika tidak, negara kami sudah maju seperti Korea dan Jepun. Ini satu pernyataan yang konyol sekali. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Saya ya, ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Karena Malaysia miskin, kami miskin karena berjiran dengan Indonesia ya. 5 juta mau kerja di Malaysia, boleh kerja di Malaysia. Nah begini ya, apa yang berlaku di Malaysia, kebijakan yang berlaku di Malaysia termasuk mengimpor pekerja asing, itu di luar kewenangan kami. Iya, benar sekali. Kami warga Indonesia tidak berkuasa untuk menciptakan kebijaksanaan di Malaysia, ya. Tapi pemerintah Malaysia sendiri senang hati karena upah minimum, gaji minimum di negara Anda sangat murah karena tekanan dari para pekerja asing, ya. Gaji upah minimum di Malaysia berapa? 1.500 ringgit satu bulan ya, 5,2 juta rupiah. Dan kalau Anda merasa itu sangat murah dan terlalu rendah ya, Anda protes kepada politisi di negara Anda, kepada pemerintah di negara Anda, kepada semua MP di negara Anda, ya, anggota parlemen di negara Anda, politisi di negara Anda. Macam mana ini gaji 1.500 ringgit, ya? Gaji minimum nak naikkan 5.000 ringgit, tutup sempadan, tak boleh warga asing masuk Malaysia, ya. Tutup perbatasan maksudnya. Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing, ya. Karena apa? Yang mengizinkan warga asing masuk juga pemerintah Malaysia itu karena bukan butuh kami, tapi politisi di negara Anda, ya. Dan politisi ini berkongsi dengan para tokoh di negara Anda yang menginginkan tenaga kerja yang murah. Sebab itu mereka berkongsi dan mereka buat kebijaksanaan untuk mendatangkan beramai-ramai pekerja asing, ya, dari Indonesia, dari Bangladesh, dari mana-mana pun, ya. Dan kalau Anda tak senang hati, Anda boleh protes kepada mereka yang membuat kebijaksanaan itu di negara Anda, bukan kepada kami warga asing, ya. Jadi kalau Anda salahkan kami, ya mohon maaf, Anda salah sasaran. Ya, kalau Anda nak marah, Anda marah kepada orang yang mengizinkan itu terjadi di negara Anda, ya. Macam mana itu ratusan ribu jutaan warga Bangladesh boleh masuk beramai-ramai, ya. Semua itu merubah demografi di negara Anda. Itu harus menjadi concern daripada seluruh warga Malaysia, ya. Dan tak boleh salahkan warga asing, kakak. Ya, kami ini bukan yang membuat peraturan di negara Anda, itu politisi negara Anda, ya, elit-elit di negara Anda, bukan kami. Saya paham Anda marah. Upah minimum tidak bisa naik mahal-mahal, hanya 1.500 ringgit, stuck di situ, ya. Karena apa? Karena Anda harus bersaing dengan warga negara asing, pekerja-pekerja asing. Dan pekerja asing ini mau dibayar sangat murah. Karena bagi kami itu sudah sangat banyak, ya. Tapi bagi Anda itu terlalu murah, Anda nggak bisa mendapatkan penghasilan yang sangat baik, ya. Solusinya apa ya? Tutup sempadan. Kalau Anda mau ya cakap sama politisi Anda, harus tutup sempadan, tak boleh lagi import pekerja asing, ya. Naikkan gaji minimum jadi 5.000 ringgit supaya warga Malaysia boleh sejahtera, ya. Gajinya besar. Boleh belanja macam-macam, boleh bepergian ke luar negeri macam-macam, melancong ke negara orang, ya, seperti macam orang Korea, orang Taiwan, orang Hong Kong, macam itu, ya. Standar hidup boleh naik,
Ya, selama negara Anda masih beramai-ramai mendatangkan pekerja asing, ya selama itu pula upah minimum di negara Anda, gaji minimum tidak akan pernah naik, ya, dan memenuhi apa yang Anda harapkan, ya. Dan itu semua kembali kepada Anda, warga Malaysia. Karena apa? Anda yang melakukan pilihan raya di Malaysia, ya. Memilih wakil-wakil Anda, memilih politisi Anda untuk menciptakan kebijaksanaan di negara Anda, bukan masalah kami warga asing, ya. Jadi jangan kami hitamkan menyalahkan kami warga asing. Ya. Anda yang warga Malaysia harus cakap masalah ini dalam ruangan publik, ya. Cakap masalah ini, perdebatkan di antara kalian sebagai warga negara di Malaysia, ya. Dan silakan cakap kepada politisi-politisi di negara Anda. Macam mana ini masuk terus pekerja asing berjuta-juta, dan itu menekan gaji Anda sebagai warga Malaysia, ya. Dan itu harus menjadi perhatian dari semua warga Malaysia, ya. Kami warga asing tak ikut-ikut, ya, bukan negara kami itu, ya. Dan kami hanya masuk Malaysia karena kami diizinkan masuk Malaysia, datang sebagai pekerja asing dengan visa, ya. Kalau Anda tak puas hati, silakan lobby politisi Anda, tutup sempadan macam itu. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, ya, kemudian komentar yang baik, jangan membuli saya. Kemudian yang berikan like, terima kasih. Yang belum follow saya, silakan follow saya. Terima kasih. Kita selalu cakap, bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan merungut dah. Memang betul. Kita kena bersyukur, tetapi dalam masa yang sama, kita kena ada niat untuk berubah dan meningkatkan kualiti hidup kita. Bila kita dapat RM50, kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita cuba berusaha untuk mendapatkan RM100 pula. Korang tahu tak, disebabkan pemikiran bersyukur tak kena tempat ni lah orang politik duk kencing kita. Itulah orang politik dengan mudah hanya kata, bersyukurlah dengan apa yang ada. Apa lagi yang kita nak? Kata orang politik, tak apalah kita miskin. Yang pasti, orang Melayu memerintah. Orang Melayu, orang Islam kena jadi kaya sebab nak menguatkan ekonomi orang Islam juga. Dalam hadis Bukhari ada sebut, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya, bersedekah lebih baik. Nak bersedekah macam mana kalau tak ada harta, kan? Macam mana kita nak bagi zakat kalau kita tak berharta? Cuba korang bercakap pada orang-orang miskin yang duk minta sumbangan ni, bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Kena pelempang, kan? Pas ni, jangan dah kita merintih bila kita tengok orang bukan Islam jauh lebih kaya daripada kita. Bersyukur, biar kena pada tempatnya. Cuba korang kongsikan pandangan korang tentang perkara ni. Saya tanya saja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, perlembagaan jaga Melayu, hak bumi putera pun untuk Melayu, majoriti menteri kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan bumi putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Ada dua sebab utama. Satu sebab sejarah, bagi satu tentang jati diri bangsa Melayu itu sendiri. Kalau kita lihat dari sudut sejarah, orang Melayu sebelum merdeka, sebelum 57, adalah satu bangsa yang sangat didiskriminasi oleh British. British tidak benarkan orang Melayu dengan mudah tinggal di bandar-bandar. British tidak membenarkan peniaga-peniaga Melayu dengan mudah untuk mendapat pinjaman daripada dua bank yang ada pada zaman itu. Dan bila orang Melayu buat bank sendiri, Allahyarham Pak Ruf, 6 bulan, selepas 6 bulan itu ada orang-orang yang jahat yang telah membunuh dia. Kita juga tahu tentang sejarah bagaimana susahnya pelumbung-pelumbung Melayu untuk maju. Kita juga tahu tentang bagaimana orang-orang Melayu begitu susah untuk dapat pelajaran bila British 1950-an telah memberi 1 juta keluarga Cina tanah bernilai tinggi seluruh negara dengan saiz-saiz yang besar. Orang-orang ini telah menggunakan tanah-tanah ini, cagar
dan mendapat modal komuniti yang menyebabkan mereka mendapat peluang perniagaan dengan begitu besar. Sedangkan dalam zaman British, orang Melayu disuruh jadi petani. Tanah yang diberi oleh British untuk orang Melayu adalah tanah padi. Sedangkan British bagi orang bukan Melayu tanah lobong, tanah estate, tanah bandar. Perkara-perkara ini telah terkeluar selepas 50 tahun daripada 1957. Rekod-rekod British ini bukan lagi rahsia dan ia telah dibongkar oleh Dr. Zahra Sulaiman. Jadi orang Melayu tidak mempunyai budaya-budaya perniagaan. Bukan kerana orang Melayu tidak mempunyai kebolehan untuk berniaga. Kalau kita belajar sejarah Melaka, sejarah Kedah, kita orang Melayu adalah pedagang besar. Jadi ada jati diri, tetapi ia telah diubah. Perkara kedua adalah kita ni tuan tanah. Sifat kita adalah sifat tuan tanah. Sebagai tuan tanah, kita memainkan peranan untuk menjaga keselamatan negara ini. Itu pasal orang-orang Melayu jadi tentera, jadi polis, jadi custom, marine, nurse. Pekerjaan-pekerjaan ini gajinya rendah, hidup susah, kerja susah, masuk hutan, duduk diri panas terik, hujan di tepi jalan, jaga trafik, gadai nyawa. Ini adalah sifat Melayu itu sendiri sebagai tuan tanah. Oke, teman-teman, ya demikian. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Bagaimana komentar dari netizen Malaysia yang justru menyalahkan para tenaga kerja yang ada di Malaysia, tidak itu Indonesia dan juga warga asing lainnya. Malaysia miskin karena mereka gaji tidak naik dan masyarakat tempatan di Malaysia tidak mau dengan gaji yang segitu. Inilah yang menyebabkan netizen Malaysia menyalahkan orang-orang asing ataupun lebih spesifiknya adalah orang Indonesia yang ada di Malaysia yang bekerja sebagai babu. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana para tokoh-tokoh politik di Malaysia yang melihat bahwasanya Malaysia tetap masih membutuhkan tenaga kerja dari luar. Kenapa demikian? Karena orang tempatan Malaysia tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di negaranya. Inilah yang tidak dilihat oleh netizen Malaysia. Dan dalam sejarah pun demikian, kemiskinan dari orang-orang Melayu bukan hanya sekarang saja, tapi ini juga sudah diawali dari sejarahnya sendiri. Bagaimana politikus-politikus Melayu tempo dulu itu hanya lebih mementingkan golongan daripada masyarakat luas. Oke teman-teman, ya demikian, dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.